Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita sekarang ngaji tentang hak suami istri. Apa haknya istri yang harus ditunaikan dan apa hak suami yang harus ditunaikan. Sebab sama-sama paham haknya akan bisa menempuh sebuah kebahagiaan, terwujudnya mawaddah dan apa? Sakinah, kebahagiaan berupa terjalin rasa cinta dan ketenangan. Itu harus masing-masing satu dari keduanya memahami haknya. Kalau sudah paham haknya, itu enak. Terkadang terjadi polemik di rumah tangga itu dikarenakan memang nggak paham hak yang harus dia dapatkan. Itu nggak paham. Isini ego. Podo mempertahankan ego. Wong istri ya egone sing dipertahankan, sing lanang ya ego sing dipertahankan. Contoh gampangane, istri meminta tolong deh nyuci piring gitu kan. Ya jawabannya suami, iku lah tugasmu toh gitu kan. Jadi ini bojo ijo ngerti tugasku, tapi aku lu repot gitu kan. Mbok yo dicuci ngono kan. Iya adu mulut lah. Tapi kalau orang itu paham haknya masing-masing, iya memang itu tugasku, dan memang gak ada salahnya kalau suami itu membantu dalam rangka terwujudnya rasa kasih sayang, kan selesai masalahnya. Tapi semasalah itu karena ego itu podo karo kebodohan, Pak. Bodoh karo ego itu seduluran. Akal karo ilmu itu saduluran. Wong duwe ilmu harusnya ya berakal. Kalau dia menggunakan ilmu nih berarti menggunakan apa? Akali. Begitu. Ya biasa polemik rumah tangga. Memang kalau polemik rumah tangga itu orang ono dasari ilmu dan kaidahe ya repot. Maka dalam berumah tangga pun ada kaidah-kaidah kebahagiaan. Makanya apa yang saya sampaikan di sore tadi, di maghrib tadi itu bagian dari pilar kebahagiaan secara umum. Wong pengin bahagia, pengin tentrem itu memahami pilar-pilar yang saya sampaikan tadi di maghrib. Ya, aku pahami dengan bagus bicaranya iso tentrem bahagia. Itu bisa kita terapkan juga berkaitan dengan rumah tangga. Berkaitan dengan apa? Rumah tangga. Khair insyaallah. Taib, hak yang nomor 14. Iki hak sapa iki? Hak perempuan yang harus dia berikan ke mana? Suaminya. Yang ke-14 adalah la ta'dzan fi baitihi illa biiznihi. Ora oleh wong wedok ngasih izin orang lain ke rumahnya suami
kecuali dengan izin suami. Jadi ora oleh istri itu nglebokno wong baik itu wong lanang, wong wedok, baik itu kerabatnya wong wedok, baik itu kerabatnya wong lanang, gak oleh Pak, gak oleh, kecuali harus ono izin suami. Loh, konteke ini kan di rumah suami ngono kan ya. Nah, piye kalau itu di rumah istri? Konteks ini menunjukkan asal bojo itu adalah di rumahnya siapa? Suami. Makanya sak gurungi nikah iku duwe omah. Iku hukum asli. Hukum asli. Tapi ada di luar hukum asal. Melok siapa? Mertua. Nah, kalau di Arab gak oleh Pak. Wong Arab kudu prinsip, awakmu pengen nikah, nggih masih ana beberapa kanca-kancaku iku sampai tuwek gurung iso nikah, soalnya gurung iso nggawe omah. Wong Indonesia enak. Orang duwe omah gak ono masalah, melok di mertua gitu loh. Masya Allah, si mertua iku seenak karo masyaallah. Ngono sik dikomentari karo suami ya. Padahal wis dikai anak, wis dikai apa? Omah. Sik kebarus tenan wong lanang iki. Udah jelas ya. Nah, gimana kalau andai kata statusnya dia itu tinggal di mertua, apa ngelarang? Ya ora iso ngelarang. Terus para ulama bilang apa? Di kamarnya. Jadi omah iki iso digawe arti kamare. Pek nglarang nang omahe mertua, awakmu sapa? Awakmu kok ya wong jowo kok nglarang-larang iku piye? Disaplok karo sapa? Mertua iku lho piye? Soalnya Anda nggak punya hak. Nggak boleh nak. Duduk. Jelas ya? Itu pahami. Engkau nang memahami. Kenapa saya sampaikan tadi, Pak? Engkau nang gagal paham, engkau. Gagal paham. Bukan Pak Akro pun sampai angkati kawin mana, Pak, san poligami misal contoh. Mari ngono terus apa jenenge arek di rumah mertua misal contoh jujuk nglarang gak oleh mlebu kabeh. Wah, seneni ya orang mertua nih ngono kan. Gampangane kan ngono ya. Jadi maksudnya kata-kata fi baitihi iku hukum asli. Bojo iku melok wong lanang. Wong lanang iku berarti duwe omah dhewe. Paham ya? Ketika dia sudah punya rumah sendiri, maka nggak boleh istri masukkan orang ke dalam rumahnya, itu nggak boleh. Siapapun dia. Apa lagi kita lihat berapa gue? Masuk YouTube loh itu. Udah jelas ya. Nah, jadi begitu. Makanya wong lanang itu sak gorenge nikah berarti ngewe omah. Sampean maca, aku maca kitab fikih opo wae, bab opo wae, bab kitab nikah. Saya sudah selesai nulis kitab nikah sampai ujung ke ujung. Mungkin kitab masalah ini tak waca wis akeh lah. 40 kitab paling wis tak tanteno masalah kitab nikah. Karena aku nulis buku nggak mungkin kecuali terus tak waca. Iku ora ono, Pak, judul buku membahas tentang suami tuh melo apa? Mertua iku ora ono. Ora ono iku. Mek aku nulis satu. Tapi Pepe mana lah, Pepe yang jenenge anak cilik sih nak. Duduk. Ya.
Jelas ya. Jadi ingat ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu dengerin. Apa rame ibu-ibu itu? Bahas apa ibu-ibu itu? Nah, ibu-ibu perhatikan. Jadi ibu-ibu enggak boleh memasukkan ke rumah suami siapapun dia. Jangankan itu, hatta hewan pun masuk. Masukkan kucing, masukkan apa? Enggak oleh. Kecuali harus ada izin dari siapa? Suami. Harus ada izin. Udah? Perhatikan Pak, kaidah izin iku ono loro. Nanti kayaknya disebutkan sini apa enggak ya? Tapi kaidah umum dulu lah tak sebutkan. Ada kaidah izin itu ada dua perkara. Pertama, ada yang namanya idznun sharih. Izin sing terang dan jelas. Ono idznun apa? Sharih. Kaya piye? Oleh ngelbokno dari suami, dia bilang oleh ngelbokno mertuamu tok. Kapan? Setiap saat. Nah, itu berarti orang izin apa sorry. Ada yang nomor dua, iznun maskut, izin tapi terdiam, izin tapi didiamkan. Maksudnya piye? Maksudnya ndelok prilakune suami, wong iku gampangan. Wong itu apa? Gampangan. Dan insya Allah ya modeli bojo ketika ada keluarga istri yang dekat itu biasanya oleh. Nah itu namanya idnun maskut, izin tapi tersembunyi, dilihat dari perilaku dan keadaannya suami. Nah kalau izin sharih ora ono iskal, gono masalah. Tapi idnun maskut, izin yang lagi terdiamkan, yang didiamkan itu lebih bagusnya ditanyakan. Lebih bagusnya ditanyakan. Karena terkadang suamiku sesuai dengan kondisi. Terkadang apa? Nyaman, terkadang enggak nyaman, kadang ono jine, kadang enggak ono jine. Sing kate ono jine ngamuk-ngamuk. Sana komi. Jelas ya? Paling enak ngomong sih. Iku luwe aman dan aman. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, kenapa sampai istri nggak boleh memasukkan orang lain ke rumah suami? Jenengan punya pikiran nggak? Kenapa? Itu semuanya litahaqquqi qawamatir rijal. Itu semuanya diterapkan di dalam Islam untuk mewujudkan kepemimpinane wong lanang. Wong lanang Pak jadi pemimpin iku ngono modele. Tapi kate wong wedok suruh nglebokno wong lanang, mbokno wong wedok nglebokno apa? Kayak wong lanang gak anggap. Kayak wong lanang itu kayak sampah, kayak patung ngono ae, ora dianggap. Ora. Jadi memang gak oleh memasukkan yang semisal itu. Memang bener-bener laki-laki itu pemimpin. Ojo diremeno, ojo dianggap kayak patung. Harus semuanya itu izin. Ya toh itu rumahnya sapa? Nah, poin yang kedua, Pak, sing jenenge omah, iku omahe sapa? Wong lanang. Makane ketika ditalak, aja kok njaluk omah. Awakmu teko iku ora nggawa omah. Ujug-ujug nikah dicerai njaluk omah sapa? Kalau udah dicerai itu nggak ada warisan, bro. Orang warisan kalau suami itu mati. Jadi kalau kamu dicerai, nah monggo
Anda pergi juga tanpa bawa apa, datang juga nggak bawa apa-apa, pergi ya harus tidak bawa apa. Kok jelek banget? Ya enggak, memang begitu. Itu supaya ngerti bahwasanya perempuan ketika dicerai itu perkara jelek. Baik Anda minta cerai ataukah Anda dicerai. Artinya ojo sampai jaluk cerai, dan jangan sampai Anda itu dicerai kecuali karena maslahat yang kuat yang seharusnya istri itu minta cerai. Iku baru oleh, Pak. Maslahatnya gede temenan. Kalau enggak ojo. Wes dong ora. Iku poin ini harus diperhatikan. Jaa telah datang haditsu Abi Hurairah. Apa hadis Abi Hurairah? Ingdal Bukhari, di sisi Imam Bukhari. Kata Rasulullah, wala ta'dzan, tidak boleh seorang istri memberikan izin fi baitihi, untuk masuk ke rumah suami, illa biidnihi, kecuali harus ada izin dari suami. Ngomong sama iki Nabi. Yang bilang tadi itu siapa? Nabi. Jadi itu sabdai Nabi. Wajah dan telah datang ingda muslimin, di sisi Imam Muslim, min tariqi Hammamin, dari jalan Hammam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Lihat, wa huwa syahid, ora oleh wong wedok ngelbokno wong ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya saat suaminya itu ada di rumah. Itu maknanya hadis, paham? Jangan dipahami dengan pakai mafhum. Berarti kata suamine gono berarti boleh lah. Ini namanya dalam kaidah usul, ini namanya mafhum naam ghairu mu'tabar. Mafhum, pemahaman sing kaya ngono iku mau ora dianggap. Lah kacau balum, lah hancur konteks dan kewibawaan wong lanang. Enggak, maksudnya hadis adalah ketika suami itu ada, ya kan? Ketika suami itu ada adalah maksudnya apa? Waktu kamu lo kanggone bojo. Waktu nih kamu tuh kanggone bojo. Ketika ono tamu Anda masukkan ke rumahmu, baik itu mertuanya, orang tua kamu atau keluarga kamu, otomatis waktune kanggone bojo piye? Berkurang maksudnya. Oleh karenanya hendaknya Anda minta izin dulu ke sang suami. Karena apa? Karena haknya kamu wahai suami itu pasti berkurang dong, Pak ya. Tapi sebaliknya tidak loh ya. Kalau ana tamune bojo kali nuntut dong wedok. Oh ya kate aku harus izin awakmu, kate awakmu tamune sampeyan. Apa jenenge? Gak izin karo aku. Beda, Bro. Bojo iku ora kanggone wong wedok. Tapi kalau wong wedok kanggone sapa? Wong lanang. Wong lanang kanggone wong akeh. Nek iya lho piye? Pemane kaya aku ngene kan bojone akeh. Waktuku ya kanggone wong akeh. Kanggone bojo, kanggone santri, kanggone ngaji, kanggone apa? Bojo gak oleh ngritik. Nah enak tenan ngono ya. Memang kuwi agama biya, awakmu agama apa ora? Tapi kalau bojo waktune kanggone sapa? Suami. Lah kok enak tenan lho, kok enak tenan ku awakmu kudu piye makana lil mukmin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ora pantes wong lanang, wong mukmin wong lanang, mukmin wong wedok ketika ana keputusan teko Allah Rasulillah itu dia apa?
duwe acara mana iku ora oleh, harus pokoknya nerimo sami'na wa ata'na, aku wis taat wis ngono tok wae. Memang ngono ajaran Islam ku mang ngono. Kan nggak adil Pak ya. Mana ada kata tidak adil dalam Islam. Kalau itu keputusan Islam, pasti itu yang paling adil. Karena Allah itulah yadzlimu rabbuka ahada. Allah lah bakal menzalimi seorang pun. Itu keputusan itu ada sebuah keadilan. Nggak ada yang paling adil dari keputusannya Allah. Apa ada pertanyaan? Apa? Oh ini nggak jelas itu. Orang ke atas. Di atas no. Apa? Nggak jelas ya? Paham ya? Jadi wa syahid itu berarti apa? Ojo dipahami berarti sengkate bojone ono, bojone ora ono, berarti boleh memasukkan sembarang kalir wong ya enggak, tetap gak oleh. Tetap gak oleh. Bojo ono atau bojo ora ono. Cuma bojo sengkate bojone ono. Ya ono bentuk penekanan izino karena awakmu iku waktune awakmu itu kanggone sapa? Kanggone suami. Wis, enak toh wong lanang iku? Enak. Tapi tanggung jawabnya juga gede. Aja kok enak ngono tek wae. Tanggung jawab iku gede. Wis, sudah ya. Illa anna hadzal qaida la mafhuma lahu. Cuma kata syahid itu namanya qaid, pengikat kata-kata wa huwa syahid itu, sedangkan suami itu ada la mafhuma lahu, ora ono mafhum. Ojo dipahami lawani berarti ketika suami itu enggak ada berarti boleh. Ojo dipahami ngono salah. Bal kharaja makhrajal ghalib. Maksudnya adalah umumi kalau bojone itu ono harus izin. Karena apa? Karena ketika suami itu ada, itu minta ditemani sang istri, minta dilayani sang istri. Dari sini Pak, sedangkan berpikir, iya. Berarti kalau sang istri itu ono acara khusus Pak ya, sedangkan suaminya di rumah, buat acara jalan-jalan kah, atau acara bermain-main sama temannya, atau kumpulan berarti ya, gak oleh, harus tambah ngelbokno lho Pak, ngelbokno wong neng omahe wae Pak. Padahal istri itu masih di rumah kan, itu harus ada izin, apalagi harus sampai keluar. Apalagi sampai keluar harus tambah izin. Jadi ojo kok tonang-tronong ngono wae, sonang-sonong ngono wae. Ono kumpulan ngene, kumpulan ngono. Bojo nang omah sampai apa? Kecut. Kecut. Iya, kecut. Ora dipamiti, ora diminta izin wala apa. Pamitan wis metu, Pak. Ya, Kang, aku njaluk pamit ya, aku wis nang balai desa atau ndek ndi iki. Ya Allah, kok wis di balai desa kiki pamitan iku piye? Nah. Tapi ya, ini enggak saya baca Pak, kalau baca enggak mari-mari. Ora klasis ya aneh. Tep. Langsung qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Wal mukhtaru, makna yang paling tepat, makna yang paling terpilih. Anna maknahu, bahwasanya maknanya hadis. Allah ya'dzanna li ahadin, Allah yu'dzanna, Allah ya'dzanna,
alla ya'dzanna, benar-benar para wanita tidak boleh, ku dhamir huna Pak, benar-benar para wanita tidak boleh ngasih izin li ahadin kepada seorang pun takrohunahu yang kamu membencinya fi dukhuli buyutikum untuk masuk ke rumah kalian wal julusi fi manazilikum dan duduk di rumah kalian. Di sini diikat orang yang kamu benci, orang yang dibenci oleh suami. Berarti kalau orang yang dibenci oleh suami gak boleh dimasukkan oleh sang istri. Sawaun kanal ma'dzunu lahu rajulan ajnabiyan, sama saja apakah yang diberi izin iku wong lanang yang tidak mahromi, au imro'atan atau wong wedok, au ahadan min maharimiz zauj atau seseorang termasuk mahromi bojo, tetap harus apa? Nggak boleh dimasukkan walaupun itu saudara anti, walaupun itu bapaknya anti, selama bojo nggak seneng maka tidak boleh dimasukkan. Tapi kalau bojone oleh dan seneng berarti apa? Ya ora ada masalah, wong bojone senang dan boleh. Jelas insya Allah ya. Dan itu nggak halal ya, berarti hukumnya haram, hukumnya haram, nggak boleh. Wes, maka ingat lagi, kalau anda masih ragu, kira-kira bapakku itu oleh ramal buyo, ragu, ya aja dilebono Pak, telepon sih, ragu kok. Karena apa? Karena yakin hukum asal, yakin Pak hukum asal Pak, yakin kembali ke kaidah asal. Kaidah asal Pak, wong lanang kalau andai kata ono mlebu nang omah dheweke Pak, iku pada dasare nggak senang, itu kaidah asal. Makanya harus pamitan. Kalau masih ragu, ya harus pamitan. Apalagi ke kamar khusus. Saya lupa pernah ada seorang syekh profesor Dr. Adil dari mana? Dari Riyadh. Waktu itu berkunjung ke rumah saya Pak, ini ke pesantren. Terus kami tawari ke hotel gak gelem. Terus bingung aku tak tekene endi kan. Tak tekene kamar Pak. Di kamar itu dia nanya, "Mana ini kamar siapa?" "Kamar saya Syekh," gitu kan. "Mana kamar mbak istri?" gitu kan, keluarga gitu kan. "Terus mana tempat tidur yang kamu biasa tidur dengan istri kamu?" Saya tanya gitu Pak. Ini dia nggak mau tidur di situ. Dia nggak mau tidur di situ. Sampai tempat yang biasa kita tidur itu nggak mau di situ. Karena apa? Karena sakit, itu haknya dia. Nggak apa-apa, nggak mau dia. Kok ngarap Pak? Ilmu dia orang gak masalah. Tipe ekon gak kon sikat wae wis. Gitu. Sama segitunya. Saya paksa nggak mau. Karena itu sebuah kemuliaan kanggone wong lanang. Sampai ditidurin oleh orang pun dia nggak mau. Tempat tidur kan itu nggak mau Pak. Masya Allah, itu memang kalau sudah kamar itu Pak, itu kamar tuh khusus kalau oleh wong mlebu Pak. Lah mertua walau apa masalah oke omah kan umum Pak ya. Omahne kamar mertua mlebu kamar itu. Mane wong mlebu kamar iku wis aduh piye iku rasane. Dheweke sing ora duwe perasaan ya ngene iki Pak. Aslinya itu memiliki kehormatan tinggi. Karena itu ya milik keluarga itu kan. Nah, sang bojo harus paham kalau memang ini kamare wong lanang, kamar yang disukai wong lanang, ojo kok dilebak-lebokno wong. Itu bener dijaga beneran. Dijaga beneran. Terkadang bojoku ora dong kok ngono kok ora dong dianggap biasa wae. Iya bojone ku
pengen muring tapi yo gak iso muring-muring, tapi ora dong gitu loh. Ora dong. Nah. Jelas ya, kesimpulannya ya boleh lah Pak dimasukkan kalau ada izin, dan izin itu saya sampaikan tadi kalau bisa ya minta izin aja secara kontinu. Kalau memang hari ini boleh kemudian datang lagi minta izin lah lagi, itu lebih selamat. Apalagi ndelok bojone sing nyuweng itu ya luwe apa? Luwe hati-hati lagi. Pertanyaan lo, ini lo orang tua saya gimana? Kan begitu pertanyaannya kan Pak, wong umum kan. Mosok ono mertua teko nang sepak lan jowo sepak tak tepul sik bojoku. Kan ngono lho ya. Piye perasaane wong tuaku ngene lho kan. Masalahnya bukan masalahnya perasaan. Dan orang tua juga harus paham karena iki omah omahe apa? Omahe anakku, omahe apa? Bojone anakku, harusnya dia paham juga. Ketika sang anak bilang, "Tar Pak ya, tak teleponkan dulu, nggak usah sakit hati," karena memang begitu keadaannya. Dan hendaknya dia mendukung anaknya supaya taat sama suami. Ini untung nggak gini. Lakari, ini dia ini Pak. Wong tua sing ora beres iki Pak. Wong tua sing ora beres ngene iki. Ngomongi anaknya, nah awakmu kok tertekan ngene, nah mosok wong tua mlebu kok harus pamitan, nah wis buyar-buyaran iki wong tua hewa-hewe ngene iki Pak. Harusnya didukung. Iya ngono tepak ngono nak, pamit karo bojomu. Wong bapak sing koyo ngene iki lho Pak, iku adalah bapak yang sukses mendidik putrinya untuk taat kepada siapa? Suami. Ojo kok diocek-onceki. Mas, iku kadang-kadang bapak iwa-iwa ngono ku, Pak. Iya, tenan iki lho. Kenapa? Lagi ngono nggih, Pak. Harusnya sang bapak itu berhasil aku didik anakku. Emang ngono hukumi, aku ora oleh mlebu memang pamitan dhisik. Itu berarti anak yang berhasil. Ngono lho, Pak. Sedangkan ingat sebuah hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kasus seorang anak perempuan itu, Pak. Orang tuanya itu Pak sakit. Orang tuanya itu sakit. Dia kirim orang supaya sang anak itu jenguk dia ketika sakit. Nah, cuma sang istri ini udah dapat pesan dari suaminya. Suaminya lagi jihad di jalan Allah, tidak boleh pergi keluar dari rumah. Itu pesan siapa? Suami. Nah, ketika tabrakan kayak gini Pak, bingung sang anak. Ya Allah, iki pesan suamiku dan ini adalah orang tuaku. Sambil nangis Pak. Ini Pak nangis. Dan diputuskan saya tidak keluar dari rumah karena pesan siapa? Suami. Sampai mati Pak. Ketika mati keluarganya datang ke sang anak ini mau diboyong sebentar untuk melihat sebelum dikubur Pak. Sang anak pun nangis. Iki suamiku, iki orang tuaku. Kesimpulannya dia nggak datang Pak. Nggak datang. Apa komennya menungso? Wah lah tenang. Iki macam apa anak kaya ngene iki, anak durhaka wala apa. Fabalagha dzalikal khabaru ila Rasul. Khabar itu nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus anak itu. Apa kata Rasulullah? Falahul jannah. Si orang tuanya melbu swarga gara-gara apa? Gara-gara anak. Oh no Pak, iku orang tuanya melbu swarga kenapa? Berhasil mendidik anak taat kepada siapa? Suami. Walaupun dipandang oleh menungso
elek. Saya yakin Pak, andai kata ada di Labuan wong wedok kaya ngono pasti diapain? Paling ngomong ini, ikut to oleh ngaji. Ya ora Pak ya. Ikut to oleh ngaji. Ngaji apa ngono kuwi iku? Wis ora usum ngaji ngono kuwi ku paling. Yakin sendiri napa oleh padahal iku tepak. Iku adalah pendidikan. Piye carane wong wedok iku taat karo suami. Justru kalau andai kata metu tanpa izin suami, iku jenenge wong wedok sing durhaka karo sapa? Suami. Sedangkan hak yang paling terbesar ketika dia menikah adalah siapa? Suami. Bukan orang tua. Bukan orang tua. Wong wedok bar nikah iku hak terbesare iku kepada siapa? Suami. Duduk seorang tua, lepas orang, dan bapak harus sadar. Jenengan kate duwe wedok Pak, anak wedok, sadar bar nikah berarti wis aja nangis. Aja omong ngene ya Allah kok enak tenan bar aku apa ngerawati sampai elek, sampai ngene baru ngono oleh suami. Ternyata langsung haknya turun dia di bawahnya suami kok enak tenan niku kan. Memang begitu agama pek lapo maneh. Sebagaimana Anda wahai suami ya nggodol anak ibu uang ya ora. Bapakmu ya sampai sekarang jadi bapak kan. Ya sama enggak nggodol anak ibu uang? Nggodol anak ibu ya podo. Semua itu berputar dan itu aturannya Allah Rasulullah. Maksudnya kalau memang Anda sudah nikahkan dia kepada orang yang soleh dan memang anakmu itu jadi anak istri solihah, Anda wis oleh pahala besar. Tinggal dia sama suaminya, berarti urusan suaminya ada. Alhamdulillah wis legowo, bebas tanggunganku karena dia sudah berpindah tanggung jawabnya orang tua ke siapa? Oh no loh Pak. Makanya kayak Sa'id Ibnul Musayyab. Sa'id Ibnul Musayyab itu punya anak perempuan sing wayu pinter. Pinter Pak. Muga ono ngono ya paling sampean pengin Pak. Aku paling pengin palingan. Ya kan? Masya Allah. Perempuan ini Pak dilamar karo sopo wae gurung gelem Pak. Sampai karena kecantikannya itu anak sang raja, anak sang gubernur saat itu Pak itu ngelamar dia dan ditolak oleh Sa'id Ibnul Musayyab sama sang anak. Tolak Pak. Nah, kebetulan ada salah satu santrinya itu Masya Allah, santri ini wong orang duwe Pak. Orang duwe. Dia sudah duda orang duwe. Itu justru malah dia bukan apa? Bukan ngelamar Pak, dikasihkan putranya kepada dia. Oh ya Masya Allah. Begitu ojo kondelek sing apa? Sing ganteng ae, sing ora ono masalah, duduk ora ono masalah. Sementing apa? Soleh ngono lho. Ora ono masalah. Sementing soleh. Sementing duda, ora ono masalah, sementing wong soleh. Masa duda enggak duda lak padha wae to. Bedane apa? Enggak. Nah, wis ya. Setelah itu rame. Bahkan menjelek-jelekan Sa'id Ibnul iku piye Pak Yai dilamar anake sang raja ditolak dikekno wong sing duda orang duwe pisan. Maka Sa'id cerita Pak di depan para santrinya. Wong tua iku Pak hak terakhir dari orang tua, kewajiban terakhir dari wong tua terhadap putrinya adalah dia dinikahkan dengan orang soleh.
Kalau sudah dinikahkan dengan orang soleh, berarti apa? Lepas tanggungannya wong tua. Nah, ketika anakku tak nikahkan dengan anak sang raja, mau jadi apa anakku nanti? Ada sisi kekhawatiran akan goyang imannya dengan tahta dan duit. Maka masih apa? Masih ada beban bagi orang tua ketika dinikahkan dengan orang kaya. Tapi ketika aku nikahkan dengan orang soleh yang berilmu, maka saya sudah selesai bebannya. Urusan setelahnya adalah dia dengan suaminya. Maka beban orang tua dan kewajiban orang tua selesai saat itu. Wis. Dong ora. Saiki sampean duwe anak. Dene ora wedok. Ana wong loro datang sampean. Sing siji wireng, miskin pisan, duda pisan, kere pisan. Sing siji nggo wanteng kaya Mas Ulum ngono. Ganteng sek enom wis. Duite akeh. Tapi enggak soleh. Ya soleh saiti lah. Soleh saiti kira. Ya. Kira-kira sampeyan ndi? Jujur. Iya. Ngono. Tapi gaya-gaya sampean iki kaya milih sing ganteng lah, sugih sing ngono. Tapi gaya-gaya sampean ngono to. Tapi ya didelok urusan meneh di akhirat ya delok wae. Ngono ya kan, jadi masalah di situ. Jadi harus dipahami ya, hak orang tua terakhir untuk istri adalah apa? Mencarikan apa? Jodoh. Itu sudah terakhir. Wes, paham? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Seputar ini. Ibu-ibu nak tanya. Karena ini berkaitan dengan jenengan. Ya, monggo. Istri yang diceraikan, ya. Dia keluar tidak membawa apa-apa. Bagaimana jika ada di Indonesia membuat rumah itu patungan, artinya sudah menjadi suami istri, kerja bareng, terus beli rumah. Apakah sang istri keluarnya harus secara kosong? Saya sampaikan Mbak ya. Sini lagi, kalau sini lagi duduk. Masalah gono gini, anak sering sampaikan. Gono gini di dalam Islam tidak ada. Selama kerjanya itu saat dia menikah. Jadi perempuan punya duit itu ada 3 keadaan. Pertama, punya duit karena warisan. Itu berarti haknya istri. Orang hak ibu, bojo, warisan kok. Masa itu sini. Udah jelas ya. Jadi bawah tadi dapat warisan. Itu jelas ulama sepakat itu miliknya siapa? Istri. Kedua, orang tuanya atau kerabatnya atau temannya ngasih uang kepada istrinya. Itu milik siapa? Milik istri. Ketiga, dia dapat duit sebelum menikah. Berarti milik siapa? Milik istri. Wes. Ketiga, dia kerja atau apa
mau ngajar, mau apa. Setelah dia menikah, maka itu adalah duitnya suami, bukan duitnya istri. Walaupun yang kerja adalah walaupun yang kerja adalah istri. Paham Pak? Wis. Apa alasannya? Alasannya adalah istri kalau sudah menjadi istri 24 jam miliknya suami. Ketika dia kerja, berarti waktu ini duitnya waktu ini suami. Ketika dia pakai kerja, kan waktu ini suami. Maka berarti duitnya kanggone suami. Paham? Loh, kate ngono berarti enak bojo gak usah kerja. Ya memang gak usah kerja. Teko ora turu ae nang omah. Tapi kalau Anda pengen kerja dan membantu suami, niatkan karena Allah saja, jangan yang lain. Karena itu pahalanya besar. Membikin suami seneng dan ridho suami itu kan penting itu. Hanya mengharap ini, jangan mengharap yang lain. Paham Pak ya? Berarti jawabannya gak boleh nak. Berarti apa? Kalau dia bikin rumah bareng-bareng, maka pertanyaannya, duit dari mana ini? Enggak sih, bojone kan ngijol duit toh Pak, ngej duit toh. Dari mana? Kalau Anda paham poin-poin tadi, maka jawabannya bisa kejawab. Nah, oke lah sekarang ini, sebelum saya menikah, saya punya duit 30 juta misal contoh. Terus bangunlah rumah. Ketika dia cerai, maka pertanyaannya begini. Maka harus jelas, Anda duit ini kamu kasihkan ke suami, itu akadnya apa? Harus di depan. Menghindari ketika awal terjadi perceraian. Maka siap-siap. Mas, iki 30 juta detekku. Awakmu utang aku ae. Berarti utang akate. Berarti nanti harus dibayar. Karena duitnya suami, duitnya istri. Kalau andai kata podos biasanya kan podos senengi Pak yo. Podos senengi, enggak pernah bahas ngono Pak yo. Ya wis dikekno. Nah itu akadnya, kalau akadnya Anda ngasih ke suami, ya ojo njaluk meminta kembali ketika ada cerai, karena Anda sudah kasihkan kepada suami. Dan itu sama aja adalah menghibahkan kepada suami, dan itu diminta kembali pada Allah. Yes. Udah. Kena sana komi. Yesus, ya Allah. Tuh anak akeh. Jelas ya? Udah enggak? Harus dong lo ya. Makanya istri ketika Anda mengeluarkan duit kepada suami, dan itu memang benar-benar itu duitmu, ya kan? Maka akadnya opo? Karena itu nanti ditulis akad utang. Berarti kalau antum cerai, Mas, duitku di. Akad cerai, ku akad utang, harus disaur oleh siapa? Nah, itu penting, itu tenang. Makanya ketika nikah, Anda dikasih mahar 10 juta misal itu, berarti kan 10 juta kan duitmu, berupa emas atau itu miliknya sang istri. Ketika suami meminta itu kalungmu atau duitmu, itu akadnya apa? Diperjelas. Terkadang istri kan enggak apa? Karena saking apa? Cintanya, sehingga dia tidak peduli. Berarti kan kalau enggak peduli kan berarti akadnya ngasih kan? Ketika akadnya ngasih, ketika ada masalah enggak usah diungkit-ungkit, karena itu sudah kamu kasihkan ke suami. Berarti kalau ditalak ya monggo pergilah dari rumah, enggak usah iku lho omahku duitku wis basi. Sudah dikasihkan kok diungkit-ungkit kembali. Makanya mumpung belum terjadi, ya dipersiapkan. Anda itu, hati kamu itu akadnya opo?
Dong ora? Wis paham masalahnya? Ya wis. Sampai salah paham. Ini sering rame Pak di keluarga. Nah ini kaidahnya begitu. Biar nggak rame dalam keluarga, ya tukaran gara-gara oma, gara-gara sepeda motor, gara-gara apa, ono sapi, ono apa, itu gara-gara ya tadi Pak. Karena nggak jelas dia di awal akad. Dah ada pertanyaan? Apa ibu-ibu? Wah. Tadi penjelasan rumah milik suami. Tapi kalau rumah itu milik mertua gimana? Bisakah berubah? Tadi kan sudah dijelasin. Oh gini ya. Berarti sang suami itu boleh nggak memasukkan orang gitu ya? Iya kan? Ya harus izin mertua lah, dia bukan dianya nompeng kok. Ya iyalah. Sang suami dia tinggal di mertua gitu kan? Terus ada mertuanya, ada orang tuanya suami kan? Ya izin dulu ke siapa? Ke mertua. Pak, ini ada bapak saya mau datang, boleh nggak? Gitu. Oh itu bukan milikmu kok, bukan rumahnya. Pamitan. Dan itu adalah apa jenis? Ya menantu yang baik, tahu diri lah gitu kan? Tahu diri. Ya sampaikan ini ada paling mertua. Nah, nak ngono kok izin barang ya nggih to Pak, wong kula niki temriki napa numpang kok ya. Ya nggih izin kali jenengan to. Iku jenenge menantu sing sopan. Ojo kok jadi menantu kok blosak-blusuk. Kadang-kadang santri ya kaya ngono ku ora dong. Butuh didongkan kayak gitu, Pak. Enggak ngerti sopan santun. Enggak ngerti apa sopan santun. Nah, ini harus dipahamkan. Kalau itu memang bukan milikmu, Anda itu situ numpang. Gimana sih adabnya numpang? Itu dipahami. Gitu loh. Saya mau bertanya, ya sudah tahu. Gak usah bahasa saya mau bertanya. Ngentai pulpen. Apakah diperbolehkan mengajukan perjanjian sebelum menikah? Saya mau menikah dengan Anda, namun ketika nanti dalam pernikahan ini Anda berniat berpoligami, maka bukan saya di antaranya. Maka bukan saya di antaranya. Maksudnya piye? Apakah perjanjian ini boleh disampaikan kepada calon suami? Mohon penjelasannya. Ya, secara garis besar bisa dipahami lah. Jadi gini Bu, amat bagus banget kalau seorang wanita ketika mau dinikahi dan dia mensyaratkan sebuah syarat. Syarat saya adalah tidak boleh dipoligami. Apakah syarat itu sah atau tidak sah? Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah sah, dan itu harus dijalankan oleh suami. Kenapa Pak? Bagi yang mengatakan tidak sah, itu syarat batil. Ya kan dua pendapat tadi kan. Pendapat pertama syarat batil. Kenapa? Karena syariat membolehkan, dia melarang. Berarti syarat batil. Wa kullu syartin laisa min kitabillah walau kana mi'ata syartin la batil. Syarat piye wae yang itu menyelisih syariat Allah walaupun 100 syarat, maka itu dianggap batil. Dari sini maka itu adalah batal.
Dan pendapat yang kedua itu syarat yang dianggap dan diperbolehkan oleh syariat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Perhatikan, syarat yang diajukan tadi adalah tahqiq manatnya. Tahqiqnya adalah apakah syarat itu menyelisih syariat ataukah tidak? Fal jawab tidak. Seorang wanita nggak mau dipoligami itu dua keadaan, Pak. Pertama, nggak mau karena dia nggak mau dibagi, maka itu adalah wajar karena wanita hakikatnya nggak mau dibagi. Itu wajar, Pak, fitrah. Kalau itu dasarnya karena dia nggak mau dibagi, maka itu dasar yang wajar. Berarti kan firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian perang, dan perang itu sesuatu yang dibenci. Berarti para sahabat juga membenci apa? Perang secara tabiat. Maka wong wedo gak gelem dipoligami secara tabiatnya itu ada. Mudeng ya? Wong wedo iku, Pak, PPN duitku gak ada masalah, sementing suamiku ojo di kamu ojo di pek. Padahal enak duit daripada suami. Ya enggak? Loh, duit itu kalau udah dikasihkan gak bisa balik, Pak. Tapi kalau suami direbut sama orang masih bisa, Mbak. Kan mau dibagi waktu doang. Wong wedok sing pinter tuh ngono harusnya. Dengar ora? Terus. Yang kedua, kalau wong wedok iku mau gak gelem dipoligami karena benci karo syariat Allah, benci, Pak, dasari, maka dia kafir. Kafir, Pak. Allah mengatakan wa karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah lenyapkan amalan mereka alias kafir. Maka benci karo syariat Allah iso hukume kafir. Maka wong wedok kalau benci syariat Allah poligami, maka dia kafir. Beda tipis, Pak, beda tipis. Iku hukum. Makanya kalau wong wedok mensyaratkan tidak mau dipoligami, dasare bukan karena apa? Benci karo syariat Allah, tapi dasare memang fitroi, maka itu adalah haknya dia. Ternyata setelah syarat diokekan oleh sang suami, ternyata sebulan setelahnya dia nikah lagi, maka bagaimana? Si istri dua pilihan. Pilihan pertama gugat cerai karena apa? Karena melanggar apa? Syaratnya. Karena yang kedua nerimo. Ake-ake nerimo. Salis kadeng enak. Iku juruse, Pak. Pengalaman. Enggak. Ora ono ngono awake dhewe. Ora ono ngono. Jelas ya? Wes, ibu-ibu paham ibu-ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya bertanya. Ini mana? Orang sekali aku bertanya, sama ngirim no surat iki wis paham. Orang sekali ngentai pulpen. Apakah ada batasan waktu untuk istri pada waktu keluar rumah walaupun sang istri sudah izin suami? Batasan waktu adalah sesuai akad kamu dengan suami. Ketika anti keluar, berapa aku lamanya keluar? Ya ngomong karo bojomu dong.
boleh nggak aku keluar jam sekian sampai sekian, gitu loh. Itu harus ada omongan jelas dari sang suami. Jadi bukan dikembalikan ke saya atau dikembalikan ke syariat, karena itu kaitannya dengan suami. Jalu izin karo suami. Berapa jamkah? Kalau Anda kata aku minta sajam, gak 10 menit. Ya wes 10 menit bali. Oh, di atas 10 menit berarti Anda masih maksiat. Karena itu haknya suami. Haknya suami. Engko nang bojo. Iku jenenge bojo enggak sholihah, wong dilarang kok ae-ae. Pengen mlebu swarga mlebu neraka. Ngono tok wae to. Mlebu swarga ya tato, aja kok ngang-ngang ke tawon ngono. Kalau pengen neraka ya monggo, ya wis. Kan tinggal ngono to. Surga kamu dan neraka kamu di mana? Di suamimu. Maksudnya hadis apa? Lakal jannatu lahu ya, lakal jannatu wan nar. Bagi kamu surga dan nerakanya istri. Maksudnya piye? Yaitu mau taatmu dan maksiat kamu itu adalah tergantung surga dan neraka berakibat surga dan neraka kamu. Sudah ibu paham bu? Yes, muka iso ya soda alot pak, soalnya kan ilmu anyar kan biasanya metu biasanya ngelebokno wong, ngelebokno TV, ngelebokno pitik, ngelebokno apa, kucing, ngelebokno apa wae. Saya kan ada aturan anyar kan. Biasa kata ono aturan anyar itu kan apa? Berat. Itu biasa, Pak. Tapi kan wong wedok Labuan kan wedok apik-apik to. Jadi kan apa sing teko ngaji itu kan iso dipraktekno. Iki lho amalanku teko ngaji kan. Bicaranya aku menjadi istri sholihah kan ngono toh. Jelas nggih? Baik, sampai segini dulu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.